Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran sendiri merupakan usaha sadar untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Strategi pembelajaran ini disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini tidak hanya berisi langkah-langkah kegiatan, tetapi juga mencakup metode, teknik, serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dirancang agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Yang artinya, dalam menyusun strategi, seorang pendidik perlu mempertimbangkan berbagai hal seperti tujuan yang ingin dicapai, karakteristik siswa, materi pembelajaran, serta kondisi lingkungan belajar. Strategi pembelajaran efektif berfokus pada pengembangan sikap, nilai, dan perasaan siswa melalui pengalaman belajar. Dengan adanya strategi pembelajaran yang tepat, proses belajar tidak hanya menjadi lebih terarah, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai individu yang aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Jika dikaitkan dengan ranah efektif, strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang berfokus pada pengembangan sikap, nilai, dan perasaan siswa. Ranah afektif ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana siswa bersikap, berperilaku, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga, jika siswa dihadapkan pada situasi-situasi yang mengandung nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian, dalam situasi tersebut siswa didorong untuk berpikir, merasakan, dan kemudian menentukan pilihan berdasarkan nilai yang mereka anggap itu baik. Strategi pembelajaran efektif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berfokus pada pembentukan sikap peserta didik. Sikap yang dimaksud tidak hanya sekedar perilaku yang tampak, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang tertanam dalam siswa. Ada beberapa sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran efektif, antara lain minat belajar, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, kepercayaan diri, kemampuan mengendalikan emosi, serta menghargai pendapat orang lain. Sikap-sikap tersebut merupakan bagian penting dari tujuan pembelajaran dalam ranah afektif. Meskipun disebut sebagai strategi pembelajaran efektif, hal ini bukan berarti strategi ini terpisah dari aspek kognitif dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara utuh dalam proses pembelajaran. Contohnya, seseorang tidak akan mampu menghargai pendapat orang lain tanpa memiliki pemahaman terlebih dahulu tentang bagaimana cara menghargai pendapat seseorang tersebut. Dari sinilah terlihat bahwa aspek afektif sangat berkaitan dengan aspek kognitif. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran afektif biasanya mengarahkan siswa pada situasi-situasi yang bersifat problematis atau mengandung nilai. Melalui situasi tersebut, siswa diajak untuk berpikir, merasakan, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami suatu nilai secara teori, tapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Proses inilah yang diharapkan dapat membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang baik. Pembelajaran efektif merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu belajar dan efektif. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena proses belajar tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan sikap dan nilai. Istilah belajar sendiri berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, siswa dapat belajar dari berbagai sumber seperti buku, audio, video, visual, dan media lainnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih beragam. Strategi dapat diartikan sebagai cara atau upaya dalam memanfaatkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran, strategi sangat penting karena menentukan bagaimana materi disampaikan dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Gerlas dan Eli, strategi pembelajaran efektif adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan belajar tertentu. Dengan demikian, strategi pembelajaran efektif membantu siswa tidak hanya memahami
tetapi juga mengembangkan sikap dan nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dewi et al. Tahun 2020, strategi pembelajaran afektif dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelasnya menjadi lebih bervariasi. Melalui kemampuan ini, guru juga dapat memberikan motivasi dan nasihat kepada siswanya untuk bersikap disiplin, tanggung jawab, dan tanggap ketika mereka melakukan kesalahan. Sebelum memulai pembelajaran, guru seharusnya mengecek kebersihan kelas, kerapihan siswa. Jika masih ada yang kotor, maka jadwal piket harus bergegas bertanggung jawab dan segera menyapu terlebih dahulu. Begitu juga jika anak yang kurang rapi mau dirapikan terlebih dahulu. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan guru dalam membentuk karakter tanggung jawab pada siswanya. Jadi, strategi pembelajaran afektif itu dapat membantu guru dalam mengelola kelas agar menjadi lebih variatif dan tidak monoton. Guru tidak hanya memberi materi, tapi juga memberikan motivasi dan nasihat kepada siswa supaya mereka punya sikap disiplin, tanggung jawab, dan sadar kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Contohnya itu sederhana, seperti sebelum belajar dimulai, guru mengecek kebersihan kelas atau kerapihan setiap siswanya. Dari situ, siswa dilatih untuk tanggung jawab, misalnya yang piket langsung membersihkan kelas, dan yang belum rapi diminta untuk merapikan terlebih dahulu. Kelihatannya seperti hal kecil, namun hal itu penting untuk membentuk karakter siswa supaya menjadi lebih peduli, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Fungsi afektif memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini karena aspek emosi, sikap, dan nilai sangat mempengaruhi bagaimana siswa belajar, memahami materi, serta terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa fungsi afektif dalam pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Emosi positif meningkatkan semangat belajar, sedangkan emosi negatif dapat menghambat pembelajaran. Misalnya, ketika siswa merasa senang, tertarik, atau penasaran, maka motivasi belajar mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika emosi siswa negatif, seperti rasa takut atau cemas, dapat menurunkan semangat belajar. Yang kedua, perhatian. Emosi mempengaruhi fokus siswa terhadap materi. Emosi juga mempengaruhi tingkat fokus siswa terhadap materi pelajaran. Jika siswa merasa tertarik dan menikmati pembelajaran, mereka akan lebih mudah memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Emosi membantu siswa menentukan pilihan yang tepat. Emosi berperan dalam membantu siswa menentukan pilihan, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan nilai dan sikap. Emosi yang positif dapat mendorong siswa untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat, pemrosesan informasi. Emosi dapat mempengaruhi bagaimana siswa menerima, mengingat, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Emosi positif biasanya membuat proses ini dapat menjadi jauh lebih efektif. Yang terakhir, pemahaman serta keterlibatan. Sikap dan perasaan siswa terhadap pembelajaran sangat menentukan seberapa jauh mereka terlibat. Jika siswa memiliki sikap positif, maka mereka akan lebih aktif dan lebih mudah untuk memahami materi. Strategi pembelajaran afektif memiliki berbagai kelebihan atau manfaat, terutama dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik. Sikap di sini mencakup berbagai hal penting seperti minat belajar, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, kepercayaan diri, kemampuan mengendalikan emosi, hingga sikap menghargai pendapat orang lain. Salah satu manfaatnya adalah mampu mengembangkan pemikiran siswa, baik secara mental maupun emosional ke arah yang positif. Hal ini penting agar siswa dapat mengelola perasaan dan bersikap dengan baik dalam proses pembelajaran. Selain itu, strategi ini juga mampu mengkolaborasikan dan menyeimbangkan tiga ranah penting dalam pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semua aspek tersebut menjadi bagian dari tujuan pembelajaran dalam ranah afektif. Namun, strategi pembelajaran afektif tidak dapat berdiri sendiri.
yang artinya pembelajaran afektif tetap berkaitan erat dengan aspek kognitif dan psikomotorik. Seseorang tidak bisa menerapkan sikap menghargai orang lain tanpa memahami bagaimana cara melakukannya. Berbeda dengan kognitif yang bisa saja terpisah dari sikap, afektif justru tidak dapat dipisahkan dari pemahaman. Hal ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika seseorang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi kurang memiliki sikap yang baik seperti sombong. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya pembinaan dalam aspek afektif. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki karakter baik biasanya lebih dihargai dibandingkan dengan hanya unggul dalam kemampuan kognitif saja. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran efektif mengarahkan siswa pada situasi yang bersifat problematis. Melalui situasi tersebut, siswa dilatih untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Tujuan strategi pembelajaran pada ranah afektif dikembangkan dari sudut pandang psikologi perilaku, yaitu sebagai respon terhadap stimulus yang dapat membentuk sikap-sikap baru pada peserta didik. Fokus utama dari pembelajaran afektif adalah penanaman nilai-nilai karakter dalam diri siswa yang berkaitan dengan perasaan dan emosi positif. Oleh karena itu, pembelajaran afektif lebih dimaknai sebagai sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya sebagai hasil akhir. Dalam penilaiannya, ranah afektif merupakan sisi mental atau psikis siswa yang relatif sulit diukur karena dalam tindakan atau perilaku seseorang ditentukan oleh masing-masing individu yang berjalan secara dinamis atau berubah sesuai dengan emosi yang ditimbulkannya. Dimensi afektif sebenarnya bukan merupakan komponen penting dalam proses evaluasi pendidikan, karena model penilaian yang berlaku saat ini pada mata pelajaran hanya berfokus pada ranah kognitif. Jadi, ranah afektif termasuk aspek yang cukup sulit untuk diukur, karena sikap dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional yang bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Akibatnya, aspek afektif seringkali belum menjadi perhatian utama, meskipun sebenarnya memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Strategi pembelajaran afektif merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pembentukan sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Strategi ini penting karena membantu siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga memiliki sikap positif seperti tanggung jawab, kejujuran, kemampuan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan strategi pembelajaran afektif, guru berperan penting sebagai teladan dan fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa. Proses pembelajaran biasanya dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan interaksi sosial seperti diskusi kelompok, kerjasama tim, dan refleksi diri, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan emosional dan sosial mereka. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk membantu siswa dalam mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain, serta meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tapi juga pada pembentukan karakter yang akan sangat berguna bagi kehidupan siswa di masa depan. Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan strategi pembelajaran afektif juga memiliki tantangan, seperti perbedaan karakter siswa dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Namun, jika diterapkan dengan baik, strategi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna, positif, dan menyenangkan.